Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam berkat, pertolongan dan pelindungan Tuhan. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita, karena firman itu bermanfaat untuk kali itu. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami patut menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Demikian sabda firman-Nya hari ini, yang mengajar dan menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Biarlah semuanya memuji Tuhan. Itu berarti bahwa tanpa terkecuali kita semua sebagai ciptaan, baik sebagai manusia maupun ciptaan-ciptaan yang lain, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Itu berarti bahwa mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus merendah dan mewarnai hidup ini dengan puji-pujian kita kepada Tuhan, dengan pengagungan kita kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Makanya baik dalam ayat 5, baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Diulang lagi dalam ayat 13, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Jadi sebagai umat, mari kita terus senantiasa memuji-muji Tuhan. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari kenapa semuanya memuji Tuhan. Ayat 5 dan 6, biarlah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Di sini kita melihat alasan pertama kenapa semuanya memuji Tuhan, karena Tuhanlah pencipta semuanya. Baik kita sebagai manusia maupun binatang-binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di bawah alam semesta ini, semua adalah ciptaan Tuhan. Makanya dalam ayatnya yang kelima, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Tuhanlah pencipta kita, Tuhanlah pencipta segala-galanya, semuanya tanpa terkecuali. Karena Tuhanlah pencipta semuanya, maka kita semuanya memuji Tuhan. Kita patut senantiasa memuliakan Tuhan. Dengan bibir mulut kita sebagai manusia ciptaannya, kita puji-puji Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Karena Dialah Tuhan yang menjadi pencipta semuanya. Jadi harusnya ketika kita menyadari bahwa saya ini ciptaan Tuhan, maka sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai ciptaan, kewajiban kita sebagai ciptaan untuk senantiasa memuji-muji Sang Pencipta kita. Untuk kita senantiasa memuliakan dan mengagungkan Dia. Karena memang hanya Dia sajalah yang patut dan layak kita puji. Daripada kita mewarnai hidup dengan keluh kesah, tidak ada semangat hidup, tidak ada gairah hidup, lebih baik kita memuji Tuhan. Daripada kita mewarnai hidup dengan keluh kesah, sungut-sungut yang tidak ada gunanya, yang tidak ada artinya, lebih baik kita memuji-muji Tuhan dengan bibir mulut kita, karena memang hanya Tuhan yang patut dan layak untuk kita puji. Jadi kita semuanya memuji Tuhan, karena Tuhanlah pencipta semuanya. Alasan yang kedua dalam ayatnya yang ke-13, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit.
hanya namanya saja, hanya Tuhan saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Karena hanya Tuhan yang tinggi luhur ataupun keagungannya yang bisa mengatasi bumi dan langit. Makanya kita semuanya memuji Tuhan. Artinya bahwa alasan kita yang kedua, kenapa biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Karena Tuhanlah yang keagungannya mengatasi bumi dan langit. Tidak ada satu raja, tidak ada satu penguasa di dunia ini yang bisa memiliki keagungan, yang memiliki tinggi luhur, yang mengatasi langit dan bumi kecuali hanya Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang tinggi luhur, karena hanya Tuhan yang memiliki keagungan yang mengatasi bumi dan langit, makanya kita semuanya memuji Tuhan. Jadi inilah menjadi dasar alasan kita yang kedua, kenapa kita semuanya memuji Tuhan, karena Tuhanlah yang keagungannya mengatasi bumi dan langit. Keagungan Tuhan tidak hanya mengatasi bumi, tapi juga mengatasi langit. Keagungan Tuhan tidak hanya mengatasi langit, tapi juga mengatasi bumi. Artinya bahwa tidak ada suatu lorong-lorong di bumi bahkan di langit yang tidak terlihat keagungan Tuhan. Tidak ada suatu bagian-bagian tertentu di bumi, di langit, yang di dalamnya tidak ada keagungan Tuhan. Yang di dalamnya kita tidak bisa melihat keagungan Tuhan. Dimanapun kita pergi ke bumi dan langit, di situ kita akan terus melihat betapa keagungan Tuhan atas segala ciptaannya, atas segala hal yang Dia buat. Atas dasar itulah pemazmur mengajak umat pada waktu itu, biarlah semuanya memuji Tuhan karena keagungannya yang mengatasi bumi dan langit. Mari kita menyadari keagungan Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mari kita menyadari akan kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Dan itulah yang harusnya menjadi dasar dan memotivasi kita untuk kita senantiasa memuji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita ada di tempat-tempat rekreasi, kita bertemu suatu pemandangan yang indah, maka kita akan melihat betapa keagungan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita melihat keagungan Tuhan yang luar biasa, itulah yang harusnya terus mendorong dan memotivasi kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Biarlah semuanya memuji Tuhan. Biarlah bibir mulut kami senantiasa diwarnai puji-pujian kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta semuanya. Karena Tuhanlah yang keagungannya mengatasi bumi dan langit. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan dan mampukan kami untuk kami bisa melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat jama, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.